Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan ketua kelasnya diberi doa. Baiklah teman-teman, sebelum mulai mari kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ibu absen terlebih dahulu. Meizi, hadir bu. Hadir. Mezan, Hadir Bu. Erson, Hadir Bu. baik, hari ini hadir semua, tidak ada yang izin maupun alfa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai tentang teks anekdot, tetapi kita baru mempelajari tentang pengertian teks anekdot dan juga makna tersirat dalam teks anekdot. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi teks anekdot kita, yaitu mengenai struktur teks anekdot dan juga unsur kebahasaan di dalam teks anekdot. Sesuai dengan KD 3.6, yaitu berbunyi menganalisis unsur kebahasaan teks anekdot dan juga struktur teks anekdot. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik atau kalian itu tugasnya nanti ada dua, yaitu mengidentifikasi struktur teks anekdot dan juga mengidentifikasi unsur kebahasaan di dalam teks anekdot. Jadi materi kita yaitu ada struktur teks anekdot, yaitu ada 5. Yang pertama ada apa? Abstrak. Nama abstraksi. Jadi abstraksi ini adalah bagian awal di dalam teks anekdot. Biasanya di sini belum masuk ke inti cerita, belum masuk ke awal cerita, masih pengenalan seperti pengenalan latar, pengenalan waktu, dan juga berisi kalimat lampau pada abstraksi ini. Yang kedua yaitu ada orientasi. Nah, pada orientasi ini sudah masuk kepada cerita, sudah masuk awalan cerita, sudah pengenalan, ada dialog, ada narasi di dalamnya. Dan yang ketiga ada krisis. Di dalam krisis ini berisi menunjukkan hal atau masalah yang terjadi. Biasanya di sini ada unsur kelucuan, ada unsur masalah di dalamnya. Dan yang keempat ada reaksi. Reaksi di sini adalah bagian yang menerapkan cara penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah di dalam krisis tadi. Yang terakhir ada koda. Di dalam koda ini berisi penutup di dalam teks anekdot. Di dalam struktur ada yang ingin bertanya? Baik, kita lanjut ke materi kita selanjutnya, yaitu ada kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Yang pertama apa kaidah kebahasaannya? Keterangan waktu lampau. Contohnya apa saja? Kemarin, pada suatu hari, pada minggu kemarin. Ya, benar ya. Waktu lampau. Jadi teks anekdot ini adalah teks yang diceritakan kembali. Maksudnya di sini teks yang sudah terjadi diceritakan kembali dalam versi yang baru seperti itu. Makanya ada waktu lampau karena dia menceritakan cerita yang sudah terjadi. Yang kedua yaitu ada menggunakan kata kerja. Kata kerja di sini maksudnya yaitu melakukan sebuah tindakan atau perbuatan. Contohnya ada berdiri, menulis, berbicara, dan mengaku. Yang ketiga ada apa? Kalimat langsung. Kalimat langsung. Jadi kalau kalimat langsung itu berisi ada cirinya seperti tanda petik, ya. Berarti itu kalimat langsung yang langsung diucapkan oleh tokohnya, oleh penuturnya, seperti itu. Yang keempat ada penggunaan majas sindiran. Di sini majas sindirannya ada 4, yaitu ada majas ironi, selanjutnya ada majas sinisme, ada majas sarkasme, dan majas satire. Yang terakhir yaitu ada frasa idiomatis. Di sini frasa idiomatis itu berisi pesan atau kritik yang disampaikan melalui sindiran. Frasa idiomatis ini berbeda dengan frasa yang sebenarnya. Misalnya contoh frasa idiomatisnya itu otak kuda
Tugasnya yaitu silahkan buka buku. Itu ada contoh teks anekdot yang berjudul Perundungan Tanda Sayap. Nah, di situ kalian mencari unsur struktur teks anekdot dan juga unsur perbahasaan di dalam teks anekdot tersebut. Jadi diberikan waktu 15 menit bekerja secara kelompok. Silahkan dimulai. Berikut. Sudah semua tugasnya? Sudah, Bu. Ini Ibu pilih secara acak aja ya yang membaca yang depan. Ibu mau kelompok 3, kelompok Vita, Chania, dan Aziza. Perwakilan aja satu orang yang baca yang depan. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, Vita ya. Baca depan teman-temannya. Oke, baik. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana abstrak pada bagian tersebut yaitu terdapat pada saat jam istirahat 2 siswi SMA sedang asyik mengobrol di kantin sekolah. Kemudian pada orientasinya yaitu pada percakapan Ani bagian aku itu paling malas kalau ada acara keluarga, sampai bagian Maria kok bisa namanya. Lanjut di krisis itu terdapat pada percakapan yang diawali oleh Ani yang soalnya pasti ibuku akan membanding-bandingkanku dengan saudaraku. Terus bibi atau om-omku akan komentar macam-macam. Emangnya aku barang dagangan atau sehingga mereka membanding-bandingkan aku dan komentari. Kemudian reaksi itu dimulai dari percakapan Maria yang berisi itu artinya mereka perhatian sayang sama kamu, sampai pada percakapan Ani loh kenapa katanya. Kemudian pada kodanya yaitu pada bagian Maria soalnya ibuku suka membanding-bandingkan aku sama kamu sebel tahu. Kemudian kaidah kebahasaan teks anekdot yang terdapat pada perundungan tanda sayap itu yaitu keterangan waktunya waktu lampau pada saat jam istirahat 2 siswa SMA sedang asik mengobrol di kantin. Kemudian kata kerjanya yaitu yang pertama sedang asik mengobrol di kantin sekolah. Dan yang kata kerja kedua yaitu bertemu. Aku itu malas bertemu mereka. Oke, itulah dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sudah benar, sudah tepat semua. Kita sudah masuk ke akhir dari pelajaran kita. Masuk kita kepada kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Chania. Di dalam teks anekdot itu terdapat unsur dan kaidah kebahasaan, Bu. Di dalam strukturnya terdapat terbagi menjadi 5, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Dan di dalam kaidah kebahasaan terdapat keterangan waktu lampau, kata kerja, kalimat langsung, dan majas sindiran. Benar ya, Chania. Semuanya sudah paham ya? Paham, Bu. Baik, untuk pertemuan kita selanjutnya ada tugasnya secara individu sekarang, yaitu membuat teks anekdot sendiri. Tidak boleh melihat dari Google. Kalau melihat sekedar judul atau idenya saja boleh, tapi keseluruhannya tidak boleh sama dengan Google. Kalau ada yang sama, Ibu kembalikan ya kepada kalian, jadi tidak ada nilai. Sampai situ ada yang ingin ditanyakan? Baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Ucapkan